Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa di tempat yang sangat mulia ini, Masjid Muslim United Yogyakarta, dalam rangka konsolidasi kawan-kawan pejuang Ahmadiyah. Mudah-mudahan kebersamaan ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Dan juga mohon kepada Bapak Moderator nanti diingatkan kalau sudah setengah jam sesuai dengan waktu yang diberikan pada saya. Soalnya saya seringkali lupa waktu. Ditegur saja ya, tak apa-apa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya saya sendiri hadir di tempat ini itu karena tertarik dengan kawan-kawan Muslim United yang angkatan muda ini ya, adik-adik saya. Jadi yang menarik justru bukan acara dengan bapak-bapak sepuh ini ya. Kalau kita ini sudah remaja kawakan ya, sudah lama sekali jadi pemuda ya, mantan pemuda. Justru saya yang menyebabkan saya mau datang ke Jogja, walaupun datang dari Malang ini cukupan jauh, justru tertarik dengan Muslim United itu adik-adik ya. Alhamdulillah. Dan saya lihat generasi muda ini perlu untuk disupport. Sedangkan aktivis Ahmadiyah saya lihat sepuh-sepuh ini. Paling mudanya usia 40 tahun. Yang lainnya sepuh-sepuh. Nah, kita harap kan Ahmadiyah itu kan lembaga yang untuk penguatan akidah, khususnya terkait dengan komunitas non muslim kan begitu ya. Sedangkan Muslim United adalah adik-adik kita yang bergerak dalam bidang sosial, keagamaan. Saya tidak bisa mengikuti 100%, tapi pada saat pagelaran Muslim United yang kedua, alhamdulillah saya termasuk salah satu pembicara di tempat utama ya. Waktu itu masih di mana? Di Masjid Agung ya, Kauman. Jadi saya masih menangi malam pertama pembukaan. Setelah pembukaan saya menyampaikan tausiah lah atau ceramah. Kemudian esok hari sudah tidak boleh lagi di Masjid Agung ya. Alhamdulillah. Jadi masih ikut di arena pertama. Itu sedikit sebelum ada pandemi. Gitu ya. Mas ya, sebelum ada pandemi ya. Mungkin 2-3 tahun yang lampau itu. Kurang lebih saya lupa. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, hari ini tema yang diberikan pada saya adalah suatu hal yang ya bagi saya berat ya. Saya orang pesantren, saya itu ngaji kitab kuning, ngaji fikih, ngaji tajwid gitu ya. Sekarang diberi tema tentang liberalisme dan juga pluralisme yang di pesantren itu secara umum tidak dipelajari. Jadi itu didak saya belajar, mempelajari, membaca dari kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah pada akhirnya sedikit saya punya pemahaman tentang masalah liberalisme dan pluralisme yang dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia, termasuk juga sekularisme. Adapun kalau lebih mudah dikatakan sekularisme itu fasluddin anid daulah ya, fasluddin anid daulah, memisahkan antara agama dengan urusan pemerintahan. Itu namanya sekularisme, memisah-misahkan. Jadi dikatakan kalau di masjid nggak usah bawa-bawa politik ya, kalau ngurusi partai nggak usah bawa-bawa agama. Itu maksudnya mereka bekerja di dalam bidang itu. Tapi di Indonesia ini unik. Orang-orang sekuler di setiap harinya, orang-orang sekuler ini pejuang-pejuang sekularisme pada setiap harinya. Begitu ada pemilihan presiden, ada pemilihan gubernur ya, dan kepala daerah gitu. Yang semula dikatakan pisahkan antara agama dengan politik, tapi
begitu ada pemilihan-pemilihan itu, pemilu-pemilu itu, yang laki-laki pakai sarung, pakai takwo, ya ada calon-calon itu loh. Yang perempuan yang selama hidupnya tidak pernah pakai jilbab, tiba-tiba pakai kerudung, bisa umroh juga dengan uang politik kan gitu ya. Nah, itulah Indonesia, Jadi sekulernya enggak sekaligus 100%. Tapi sekulernya kalau ada maunya begitu ya. Dan kalau ada maunya jadi muslim yang baik atau muslimah yang baik kalau ada maunya. Itu sekularisme. Sedangkan pluralisme tiada lain adalah bisa dikatakan sinkretisme, upaya penyatuan ajaran agama-agama yang ada di dunia. Dulu di Mesir itu ada seorang tokoh namanya Jamaluddin Al-Afghani. Gitu ya, itu juga tokoh pluralisme atau sinkretisme. Apa itu? Penyatuan agama-agama dunia. Dulu ada satu tokoh di Indonesia, ini pernah ceramah, saya merekam ceramahnya itu, mengatakan begini, saya ingin membuat suatu tempat peribadatan, yang bawah itu masjid, bertingkat ini. Lantai kedua ya, lantai dasar masjid, terus lantai berikutnya atasnya ini gereja. Kemudian lantai berikutnya ini vihara, lantai berikutnya itu pura, demikian dan seterusnya. Sehingga ada orang mau ibadah itu menuju satu pintu, yaitu pintu yang ada di masjid, kemudian pintu di dalam itu, di atas. Itu namanya upaya pluralisme agama atau sinkretisme agama, mencampur adukkan ajaran-ajaran agama. Yang jelas, saya yakin. Pertama kalau Islam, wong kita ini agama Islam, kan tidak mau kan? Ya, kalau misalnya sholat Jumat itu yang ngisi, misalnya dari tokoh Hindu ngisi sholat Jumat, khutbahnya, mau enggak kita? Kan enggak mau. Atau pendeta, kan enggak mau kita ya. Demikian juga kalau acara itu seperti misa di gereja misalnya, apa mau? Tanpa pendeta yang ngisi kiai atau pendeta Hindu, Buddha, pasti enggak mau. Ya sendiri-sendiri. Dan itu tidak menjadi masalah karena kalau kita selagi kita ini berada pada koridor agama yang kita anut, demikian juga dengan agama yang lain, yaitu berjalan sendiri-sendiri ya aman-aman saja. Kan begitu. Justru yang menjadikan kadang-kadang pertengkaran itu kalau dipaksa-paksa. Saya sering mencontohkan begini, dunia ini selagi kutub utara masih di utara dan kutub selatan masih di selatan, ya aman-aman saja. Yang nggak aman itu kalau ada ahli ingin menyatukan bahwa kutub utara harus menempel pada kutub selatan, akhirnya ditekan-tekan meledos itu dunianya. Itu menjadi nah, itu gambaran paling mudah kan gitu. Kalau tetap pada koridor yang sudah ada, yang utara di utara, yang selatan di selatan, ya aman-aman saja. Itu. Jadi pluralisme sama apa? Nah, sekularisme, kemudian liberalisme. Sedangkan liberalisme itu dari kata-kata liberal atau hurriyah. Hurriyah adalah kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk menganut segala sesuatu atau keyakinan dianggap bebas. Dan juga kebebasan dianggap bebas dari aturan-aturan baku. Jadi orang-orang liberal itu tidak mau diatur sebenarnya, bebas, maunya bebas, liberal, hur, nah, merdeka. Tapi merdeka dalam konsep mereka. Contoh, seorang pedagang yang liberal pasti tidak mau diatur oleh suatu komunitas ilmu perdagangan gitu ya. Misalnya ada orang pedagang yang liberal pada akhirnya menimbun sebut saja bahan pasar cabai itu ya, misalnya cabai, kemudian ditimbun, pada akhirnya dia akan memainkan harga sesuai dengan keinginannya tatkala cabai itu hilang di pasaran. Nah, itu pemikiran-pemikiran liberal dalam dunia perdagangan. Maunya sendirilah gitu ya. Dalam dunia politik negara, yang namanya liberal itu ya maunya sendiri, tidak ada aturan pemerintah, itu tidak ada. Misalnya lalu lintas tidak masalah, mau ada tanda merah di palang nggak boleh lewat, dia lewat saja. Itu sebenarnya pemikiran-pemikiran pemahaman liberal dalam dunia lalu lintas. Maunya sendiri gitu. Kalau dalam bidang agama juga begitu. Liberal di dalam Islam atau mereka menamakan diri sebagai Islam liberal adalah Islam yang tidak mau diatur oleh aturan syariat
pada khususnya aturan yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW atau kesepakatan para ulama dunia. Itu mereka tidak mau diatur oleh itu, mereka ingin bebas. Sebenarnya kalau saya mencermati tentang dunia liberalisme yang ada di dalam Islam itu tiada lain kelompok yang melanjutkan dulu ada program-program di kalangan penjajah di Indonesia ini, ada Snuk Hugronya dan Van der Plas dan lain sebagainya, yang mereka ini adalah orang-orang Barat atau orang-orang Belanda yang hidup di Indonesia, kemudian mempelajari tentang keislaman, bahkan Snuk Hugronya dan kawan-kawannya pernah ke Saudi, pernah belajar di Arab gitu ya, sampai mateng sekali. Baca Al-Qur'annya, memahami Al-Qur'an juga mateng, hadisnya juga mateng, kitab-kitab agama juga mateng, tapi tidak mendapatkan hidayah. Yaitu. Sehingga akhirnya kalau Snuk Hugronya dan Van der Plas dan kawan-kawannya ini yang pertama yang saya baca dalam sejarah, walaupun saya bukan ahli sejarah ya. Nanti kalau tanya jangan tanya sejarah tahun-tahunnya, saya bukan ahli sejarah. Saya ahli fikih ya, ngaji Quran gitu. Tapi saya membaca itu pertama yang dirusak dulu masyarakat Aceh. Begitu. Masyarakat Aceh saking kuatnya akhirnya mereka membuat suatu aturan gimana masyarakat Aceh itu tidak mau kembali kepada syariat Islam. Ala kulli hal sekarang sudah masyarakat Aceh kembali lagi ya menghidupkan syariat Islam. Itu adalah karya Snuk Hugronya dan kawan-kawannya. Lah mereka ini kan orang Barat mempelajari keislaman atau ketimuran, maka diberi nama istilahnya apa? Orang-orang orientalis, yaitu orang Barat yang mempelajari ketimuran, maksudnya keislaman, bukan untuk diamalkan. Jadi Snuk Hugronya itu hafal Quran, hafal hadis, tapi tidak sholat. Karena tidak diamalkan. Tujuannya apa? Untuk dipelajari, dicari celah. Mungkin dalam pandangan mereka ya, mungkin di dalam Islam ada celah yang bisa dihancurkan, maka akan dihancurkan. Begitu. Nah ini dilanjutkan oleh penerus kelompok orientalis, yaitu orang-orang liberal Indonesia. Dulu diawali oleh seorang tokoh yang cukup kuat di zaman itu adalah Nurcholish Madjid. Ya, Nurcholish Madjid. Mungkin saya katakan Nurcholish Madjid dari kawan-kawan Muhammadiyah lah begitu barangkali ya. Tapi kemudian disokong juga oleh Gus Dur dari kelompok NU. Sekarang disokong lagi oleh Pak Said Agil dengan kawan-kawannya juga dari NU. Di Muhammadiyah juga ada kan gitu. Pak Syafi'i Ma'arif misalnya lebih aktif di dunia liberalisme dan lain sebagainya. Jadi Indonesia ini banyak tokoh-tokoh Islam yang cara berpikirnya itu mengikuti kaum orientalis. Akhirnya pemuda-pemuda ini jadi ikut. Nah, akhir-akhir kalau namanya sudah mendekati Natalan itu, yang dari pondok pesantren juga ada, ya, dari anak muda-muda juga ada, sumbangse rebana. Yang sana misa gereja, yang sini rebanahan. Kemarin juga saya dapat video, gitu ya, video ada kelompok rebana atau kelompok sholawatan yang kolaborasi dengan orang Hindu Buddha dengan tari-tariannya, ya. Itu begitu. Ini adalah akibat dari pemikiran-pemikiran liberal yang dulunya dibidangi oleh kaum orientalis sehingga dilanjutkan dengan orang-orang sekarang yang sangat meresahkan bagi orang-orang, atau saya katakan saya sebagai masyarakat pesantren dan juga bapak-bapak sebagai masyarakat masjid-masjid ya, dengan kajian-kajian keislaman. Ini kita menjadi resah karena ada kelompok-kelompok liberal yang menurut kita adalah merusak akidah umat Islam. Lah itu sudah dicetuskan fatwa haram mengikuti 3 aliran, yaitu liberalisme, pluralisme, dan sekularisme yang dicetuskan oleh Majelis Ulama Indonesia sekitar tahun 2005. Itu fatwanya keluar. Haram, dan kelompok-kelompok ini adalah kelompok sesat. Begitu. Jadi kita berafiliasi kepada fatwa MUI, tapi MUI yang lama ini ya. MUI waktu itu ya. Nah, ini alhamdulillah masih bersih dengan kita sama, sehingga kita bisa jadikan pegangan itu. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya inti dari permasalahan adalah
Di Indonesia ini sudah banyak orang-orang yang mengikuti budaya-budaya dan pemikiran-pemikiran barat. Saya katakan pemikiran barat ya, yang di sana ada suatu tradisi. Jadi di barat itu kan macam-macam. Orang Islam banyak di barat. Tapi orang non-muslim yang mempelajari keislaman juga banyak. Nah, kalau kita tarik garis ke atas sebenarnya, orang barat itu kan dikuasai atau disetir oleh orang-orang Yahudi Zionis. Di barat itu banyak orang-orang Nasrani, orientalis, tapi di atas mereka, saya katakan semacam penasehatnya lah gitu ya, itu juga dari kelompok Zionis. Ya, Zionis itu orang Yahudi. Jadi sesuai dengan firman Allah, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tardu selama-lamanya. Nah, ini kalau saya katakan ini menurut ilmu pesantren ini lan walan. Lah ini linafil abad namanya. Linafil abad untuk mentiadakan selama-lamanya. Namanya lan. Ya. Walan tardot selama-lamanya tidak akan ridho, tidak akan tinggal diam. Walan tardo angka terhadap engkau, hai Nabi Muhammad dan umatmu, gitu ya kita ini. Al-Yahudu, orang-orang Yahudi, dalam bab ini kita batasi sebagai gerakan Zionisme, ya. Walan Nasara dan orang-orang Nasrani, dalam bab ini kita batasi dengan orang-orang yang punya misi ya, misionaris atau juga ya tadi liberalisme atau orientalis. Yang orientalis itu di dunia barat kan begitu ya. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a, sampai engkau hai Nabi Muhammad dan juga umatmu itu tattabi'a mengikuti millatahum, millah mereka. Menurut ahli tafsir millah itu tidak harus agama. Dan tujuan utama kita pindah ke agama mereka, tujuan utama. Cuman beda antara orang Yahudi dan Nasrani itu beda misi. Orang Yahudi itu orang yang eksklusif, tidak mau, tidak boleh. Kita daftar jadi Yahudi tidak boleh, itu bangsa Yahudi. Begitu ya. Seperti panjenengan yang orang Solo asli bukan orang Madura. Maka kan sulit mau daftar jadi orang Madura. Saya kepingin jadi warga Madura, bukan warganya, etnis Madura. Ya nggak bisa. Kamu itu asli etnis apa? Solo, Jawa. Sebaliknya orang Madura ya enggak, sulit akan menjadi orang Padang. Boleh enggak? Saya daftar jadi etnis Padang, nggak bisa. Kan gitu kan? Lah, Yahudi itu etnis. Sehingga nggak mungkin menerima orang seperti kita menjadi bangsa Yahudi, nggak mungkin. Sedangkan Nasrani itu lebih inklusif ya, terbuka. Ya, terbuka. Karena mereka ini adalah agama, maka siapapun boleh masuk agama mereka. Cuman di dunia ini yang unik, justru dari Yahudi itu yang menguasai dengan Zionismenya, menguasai dunia. Ya, di Amerika itu yang paling banyak kan penduduknya Nasrani. Tapi yang paling berkuasa justru dari Yahudi. Inilah uniknya ya. Tapi Al-Quran sudah menyatakan walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kembali pada milah menurut para ulama dan cocok dengan apa yang kita temui di masyarakat, bahwa milah itu tidak harus agama tetapi mulai dari peradaban. Itu ya, pemikiran, perilaku, peradaban, mulai peradaban pergaulan, pendidikan, ekonomi. Nah ini kita diajak agar mengikuti peradaban Zionis dan orientalis begitu. Ini yang jadi masalah. Kita tidak harus pindah agama, tapi kalau peradaban kita, dunia politik juga ikut mereka, dunia pendidikan ikut mereka. Ya, jadi ya kalau umat Islam kalah perang, saya katakan ini namanya istilahnya ghazwul fikri, perang peradaban, yaitu perang yang tanpa pakai senjata, tanpa fisik. Tapi saya mohon maaf ya, kalau saya ini dari kakek saya gitu ya, kakek saya pernah cerita ini. Dulu orang Islam ini mohon maaf ya, ini kita bicara realita ya, bukan persinggungan atau apa, mohon maaf. Kakek saya sudah wafat lama, waktu saya masih kecil itu cerita. Saya orang NU ya, jadi saya bicara NU sementara ya, mohon maaf. Katanya begini, dulu orang NU itu yang namanya orang NU, tokoh NU itu seperti wajib bersarung. Mohon maaf ya. Yang kedua tidak boleh buka peci. Gitu dulu. Zaman dulu. Jadi kalau ada orang NU yang tidak bersarung dan tidak berpeci itu diragukan ke NU-annya, begitu zaman dahulu kala. Tapi begitu Gus Dur jadi ketua PBNU, dia pakai celana dan tidak pakai peci dia.
Kan begitu. Nah ini kan namanya apa? Sudah terdegradasi dalam bab ini kan gitu ya. Sekali lagi, saya hanya menceritakan keadaan. Demikian juga dengan masyarakat pada umumnya. Ya. Kita alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu saya yakin di rumahnya ada yang punya gamis misalnya. Ya, saya yakin bapak-bapak ini walaupun nyimpen 1-2 itu, apalagi habis umroh, habis haji gitu ya. Tapi pakai gamis kalau mau ke swalayan kan agak sungkan, gak enak kan gitu. Nah, ini kan sebenarnya terdegradasi kita ini. Kita terdegradasi. Begitu. Saya ini pergi kemana-mana pakai sarung, pakai apa ini, pakai peci, pakai gini. Waktu saya pergi ke Turki, saya dianggap aneh di Turki loh. Tapi sebelum eranya Erdogan, aneh. Kok ada orang Islam yang masih pakai sarung, pakai gini? Aneh katanya mereka. Padahal ya gitulah. Ini umat Islam saya katakan bukan sekedar di Indonesia, di seluruh dunia ini terdegradasi. Di Saudi pun begitu sekarang. Yang namanya diskotik ya ada di Jeddah, ada di beberapa tempat juga ada. Mulailah. Ini saya katakan sudah kalah perang di dalam dunia ghazwul fikri atau perang peradaban, perang pemikiran, dan mereka perangnya tanpa harus menggunakan fisik. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu asal masalah dari apa yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti bisa jadi diskusi yang baik. Saya mungkin tidak bisa setengah jam, tapi ini untuk mengawalinya insya Allah akan menjadi suatu motivasi. Kita ini ibarat kita sakit, kita garuk diri kita sendiri ya. Kalau nggak tepak garuknya ya nggak lega. Kalau digaruk tepat pada yang sakit, yang gatal kan lega. Sehingga kalau ketemu tempat itu mudah-mudahan kita bisa cari salep, cari obat untuk mengobati diri kita. Dan insya Allah kita akan menghadap Allah dengan keadaan baik, diridhoi oleh Allah, dipertemukan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bersama-sama di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Itu saja mukaddimah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.